Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonder Home Podcast, hari ini hari terakhir kami berjalan-jalan benchmarking di Malaysia bersama salah satunya Pak Aris Fauzan, teman lama, senior lama sejak dari Ciputat dan sekarang ketemu lagi di UMY. Apa kabar Pak Aris Fauzan? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Siva, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Pak Aris, ini ngobrol cerita-cerita saja tentang Pak Aris ini aslinya dari mana Pak Aris? Boyolali, Jawa Tengah. Dari Boyolali, Boyolali ya? Boyolali, Jawa Tengah. Berapa bersaudara Pak Aris? Saya 6 bersaudara, laki-laki sendiri. Laki-laki sendiri? Betul, jadi oke. di tengah keluarga saya mungkin paling ganteng setelah bapak saya. Pede boleh, kenyataannya memang begitu gitu. Kalau orang tua itu punya background apa? Guru kah? Bapak, jadi ibu saya itu guru, bapak saya guru, jadi guru MTS, Madrasah Tsanawiyah program Madrasah Tsanawiyah dan guru bahasa Arab. Kemudian ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Oleh karena itu ya barangkali karena guru di Tsanawiyah, terus kemudian sekolah dari SD juga SD, di Ibtidaiyah juga. Enggak, kan? saya SD biasa. Kemudian kami itu kan 6 bersaudara ya. Jadi kakak saya yang pertama itu dulu di MI. Adalah satu MI di Donaudan, sekarang tempatnya dirubah menjadi embarkasi Donaudan, itu udah nggak ketemu lagi. Kemudian kakak kedua saya juga MI. Kemudian kami semua masuk di Madrasah Tsanawiyah Surakarta 1. Madrasah Tsanawiyah Surakarta 1. Ya, Okay. Madrasah Tsanawiyah Surakarta 1 yang mulai dari kakak saya yang pertama sampai adik saya yang terakhir. Okay, Karena bapak saya dulu mikirnya sederhana, dari anak yang banyak jumlahnya 6 orang ini harus punya bekal keilmuan keagamaan. Padahal seandainya saya dulu masuk ke SMP negeri itu nilai saya mumpuni. Cuman kan memang oleh bapak saya pokoknya kamu ke MTS gitu. MTS gitu. Akhirnya ke Tsanawiyah. Ke Tsanawiyah. Begitu saya MTS, awalnya sempat juga agak minder karena SMP di zaman itu kan memang agak lumayan ini ya. Dielu-elukan lah, diagung-agungkan gitu. Kemudian begitu saya lulus MTS, ada informasi penerimaan siswa dari Madrasah Aliyah Program Khusus yang waktu itu namanya pilot proyek pemerintah Kementerian Agama. Waktu itu di Solo ada juga? Solo belum ada. Oh, Solo belum ada. Yang ada waktu itu baru 5, Yogyakarta, Ciamis, Ujung Pandang, Padang Panjang, sama Jember. Nah, saya termasuk angkatan ketiga. Angkatan ketiga dari generasi Banyu. Kemudian pada masuk angkatan berikutnya itulah kemudian banyak banyak tumbuh muncul di beberapa tempat sampai Solo dan beberapa tempat yang lain ditemukan. Nah, itu dari 5 bersaudara juga. Seluruh adik saya itu masuk di Madrasah Aliyah Negeri Surakarta 1. Mulai dari kakak yang pertama sampai adik saya. Baru kemudian saya masuk ke Jogja. Berbeda. Madrasah Aliyah karena memang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh panitia pada saat itu. Apa kualifikasinya? Kualifikasinya harus 10 besar dari penyelenggara ujian. Kemudian juga dilihat dari nilai raport dan lain sebagainya. Ada tes wawancara, tes tertulis dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya masuk. Waktu itu hasil tesnya saya masuk di ranking 21 kalau tidak salah. 21. Dan yang diambil itu berapa? 40 orang. 40 orang. Ya. Dan alhamdulillah saya berhasil. Baru kemudian setelah saya masuk, saya kemudian berinteraksi dengan berbagai kawan dari berbagai daerah. Di antaranya terutama yang dari zona Ngapak ya, ada yang dari Pemalang, ada yang dari Tegal, ada yang Brebes, ada yang dari Cilacap, ada yang dari sehingga di masa itu juga itu yang kemudian berdasarkan pada kemampuan kecerdasan pendengaran saya, saya mampu menyerap istilah-istilah dan logat yang mereka miliki, sehingga dalam beberapa kasus saya bisa mengikuti logat mereka. Nah, tapi tahu poin, saya ketemu dengan banyak orang yang sebagian mereka sudah menduduki posisi penting di sejumlah perguruan tinggi ya. Kalau kakak kelas saya misalnya yang rektor mantan direktur Pasca itu Bapak Profesor Dr. Nuraidi. Kemudian ada Profesor Dr. Muzofir yang sekarang menjadi rektor UIN, Raden Mas Said. Kalau untuk Pak Aris sendiri ya, pindah dari Solo terus kemudian ke Jogja, diasramakan ya? Diasramakan. Bertemu dengan berbagai macam orang dari berbagai macam background gitu. Apa kesan yang diambil Pak Aris, Pak Aris? Dalam konteks perkembangan entah pemikiran,
sikap dan macam-macamnya gitu. Saya melihat teman-teman itu pada serius. Oh gitu ya. Ya, karena saya di dalam keluarga itu kan anak laki satu-satunya, biasa dimanja dan diberi kemuliaan lebih. Ini anak-anak ini kan nyun sewu dalam beberapa hal, mereka tidak biasa hidup dengan kelebihan yang saya miliki ya. Sehingga saya kan saya biasa merdeka. Kadang-kadang mungkin di masa-masa saya kecil aja juga ngerjain orang dan lain sebagainya. Dan ketemu dengan mereka yang serius itu saya kadang-kadang juga malah kaget saya. Gitu ya. Bawaan sebagai orang merdeka sejak kecil itu agak kaget kok ternyata ada orang yang serius gitu ya. Bahkan kemudian ketika saya awal-awal berinteraksi dengan mereka, kan ada bahasa Jawa ya, ada bahasa Jawa. Saya pikir mereka itu menggunakan bahasa Arab dengan sangat pelan-pelan. Ternyata menggunakan bahasa Tegal yang tidak saya pahami. Saya waktu itu agak-agak minder. Kemudian terus berjalannya waktu. Minder karena apa? Ya saya pikir saya bukan dari background, saya bukan background pesantren ya. Mereka teman-teman saya rata-rata selain MTS mereka juga di dunia. Saya pure pure dari MTS negeri yang dalam banyak hal ketika saya belajar tentang bahasa Arab itu pun buku yang saya gunakan adalah buku Ade Hidayat itu ya. Ade Hidayat. Ade Hidayat. Ade Hidayat. Dan buku itu oleh ayah saya yang memang guru bahasa Arab, ketika saya menjumpai beberapa hal, misalnya ana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, kemudian juga terkait dengan sulasi mazid, sulasi mujarot dan lain sebagainya. Kan saya dapat dari orang tua, bukan dari pondok pesantren. Ya lebih-lebih lagi kalau orang tuanya guru bahasa Arab, coba yang lain kan bukan gurunya bahasa Arab. Nah, tapi saya waktu itu minder karena mereka punya justifikasi institusional. Saya hanya secara kultural keluarga saya. Jadi kadang-kadang loh iya ya. Tetapi ketika saya mendapatkan ajaran dari ayah saya ya, oh ini makanya lele gitu. Jadi saya juga disyukuri orang harus belajar ke institusi lain untuk belajar bahasa Arab. Pak Aris bisa belajar langsung dari orang tua, kepada bapak sendiri. Dan bahkan kepada ibu saya kandung juga begitu. Ibu saya juga dulu kuliah di MTS dan SD ya dua-dua. Dan ibu saya ketika kami belajar bahasa Arab, ibu saya langsung menyodorkan buku bahasa Arab tertua namanya Nahwul Wadih. Ini loh bahasa Arab gitu. Ditunjukkan kepada saya. Dipakai oleh santri-santri kontor dan cabang-cabangnya. Tapi ibu saya di zaman itu sudah menggunakannya. Ibu saya itu lahir tahun 1944. 44 ya? Iya. Udah pakai Nahwul Wadih. Nahwul Wadih di MTS. Bukan Nahwul Wadih. Oke, selain interaksi dengan teman-teman, kalau sebelum ke perguruan tinggi nanti sedikit cerita Pak Aris juga. MAPK ini kan dari siswa-siswa terpilih se-DIY dan Jawa Tengah berarti kan? DIY Jawa Tengah. Bahkan Jakarta ada yang dari Kalimantan juga, ada teman saya dari Kalimantan. Iya, Kalimantan, zaman saya itu ada Kalimantan. Dengan ya pendidikan khusus semacam itu. Apa yang Pak Aris ambil pelajaran, ambil manfaat dari pendidikan anak-anak khusus ini tadi? Gurunya kah, melalui teman-teman sendiri kah? Jadi saya pertama berinteraksi dengan banyak suku ya, itu yang pendewasaan ya, pendewasaan. Saya kadang-kadang menanggapinya ya pelengah-pelengah. Mungkin teman-teman saya sampai sekarang saya dikiranya tidak berubah, memang kenyataannya begitu. Dan teman-teman yang saya serius yang biasa-biasa. Nah itu jadi pendewasaan ya, karena kita berinteraksi dari Kalimantan, dari Jakarta. Dari Jakarta ada. Jadi dari Jawa pun juga bermacam-macam. Itu pendewasaan berpikir yang memang belajar berinteraksi dalam satu bahasakannya melting pot gitu ya, yang subkultur yang namanya asrama. Kita dihadapkan secara otomatis harus istilahnya harus beradaptasi dengan menggunakan multi intelligence ya. Multiple intelligence ya. Jadi tidak bisa. Ternyata memang kalau dengan beberapa kawan ya ada konflik-konflik biasa, tapi sebagian dari mereka punya kecenderungan ya tidak. Jadi memang salah satunya di antara pendewasaan. Kalau dari sisi pemikiran juga, misalnya kan ada yang backgroundnya dari sisi pemikiran saya sempat ada salah satu seorang kawan saya sekarang menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia. Dia waktu itu bersikukuh bahwa kita harus punya mazhab gitu ya. Karena nanti di akhirat mazhab itu yang akan ditanyakan. Tapi waktu itu saya menolak. Gitu. Tapi alhamdulillah memang teman saya ini konsisten istiqomah dan sampai sekarang ada di Majelis Ulama Indonesia. Dan saya waktu itu ya kenapa mesti berbeza mazhab kalau memang kita punya kemampuan gitu.
Itu waktu itu ya. Sudah berani untuk Karena memang apa? Berbeda ya. Mempromosikan ijtihad. Iya, gitu ya? iya. Bahkan ketika saya diajari ada satu guru saya namanya Pak Satibi ya. Mayor Satibi. Beliau itu kan memang TNI kemudian pensiun kemudian mengasuh kami. Beliau itu selalu mengajarkan kami tentang hal-hal yang itu unthinkable thing. Seperti apa itu? Ya kadang-kadang dunia fikih itu kan rigid ya. Beliau selalu mengajak kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Jadi itu Jadi apa kasus-kasus yang tidak apa itu tertulis namanya? di dalam hukum, ya itu beliau kemudian menawarkan kepada kami suruh berpikir. Tetapi saya waktu itu ya nangkap sambil senyum-senyum, tapi saya kan nggak punya materi untuk menjustifikasi untuk atau mencari apa ya landasan hukum yang harus kita gunakan. Tapi teman-teman saya yang memang terbiasa dengan normativitas itu langsung kemudian nggak bisa begitu Mbak Wil. Tapi saya senyum-senyum aja karena memang saya udah biasa berbeda paham gitu. Gitu. Apa itu juga yang kemudian menginspirasi Pak Aris untuk ngambil kuliah itu jurusan syariah? Di antaranya. Tetapi memang kalau saya dulu awalnya itu sempat tertarik dengan hal pemikiran-pemikiran seperti itu karena memang ketika saya ahliyah itu sendiri, saya sempat terbiasa menulis cerpen dan puisi. Dan cerpen saya pernah dimuat di satu koran, di koran Bernas Yogyakarta. Iya. Itu masih usia SMA. SMA itu ya? Iya. Itu bagi saya membanggakan sekali. Sastrawan juga. Iya sebenarnya bukan sastrawan, cuma saya biasa termenung ya. Karena melihat teman-teman yang normatif, saya kemudian berusaha untuk melihat dari sisi lain yang esensialis gitu ya. Esensialis. Kadang-kadang saya mojok sendiri di asrama, saya menulis. Beberapa tulisan saya yang saya tulis di SMA itu masih ada. Masih ada. Masih. Ya. Dan saya memang termasuk orang yang mengumpulkan tulisan, rajin mengumpulkan tulisan-tulisan lama itu. Dan itu saya tulis, mungkin sempat dua tulisan saya diterbitkan. Satu di Bernas, yang satu lagi di masalah tingkat pelajar pada saat itu di lingkungan SMA Man 1 Yogyakarta. Ya. Saya tulis. Nah kemudian saya juga waktu itu terinspirasi ya, MH ini menginspirasi saya ketika salah satu guru saya itu Bapak. Jadi gini, ketika kami belajar dulu, sebagian dari guru-guru kami itu ada yang dari UGM, ada juga yang dari UIN, ada UGM. IAIN waktu itu. Iya. Jadi kami diajari, misalnya kalau dari bahasa Inggris ada namanya Bapak Aswadi. Kita biasa manggilnya Mr. Black, karena memang Aswadi itu hitam ya. Tapi beliau sudah almarhum. Ketika beliau wafat, saya sempat berkunjung ke rumah beliau. Kemudian yang kedua ada namanya Pak Slamet Saifullah. Slamet ya. Beliau benar ngajar senian, tapi beliau juga memperkenalkan memperkenalkan bahasa Ibrani, meskipun lewat lagu-lagu Salam Hafairi gitu, saya sempat mendengar itu. Kemudian yang dari UIN itu kami diajar oleh Pak Muslim Rusli Hazibuan. Beliau mengajar kami bahasa Arab dengan pengajaran yang sangat mudah. Saya lupa kitabnya, tapi beliau mengajar kami itu sangat mudah. Terus kalau yang kemudian yang kedua dari UIN itu di Jogja, iya. jadi bisa ketemu dengan guru-guru yang memang sangat pakar. Sangat pakar. Kemudian dalam ilmu hadis dan hadis itu kami belajar sama Pak namanya Dahlan, Hajam Dahlan. Oke, Beliau sempat cerita sebentar. Kalau Pak Hajam Dahlan beliau pernah cerita, beliau itu temannya Faisal Abdau yang dulu pemimpin Pertamina. Beliau cerita ketika melihat Faisal Abdau di TV, itu teman saya waktu SMA gitu. Gitu ya. Itu. Kenapa milihnya ke Jakarta enggak setelah dari PTK di Jogja? Padahal di jadi Jogja kan memang banyak perguruan tinggi, ada UIN, hidup ada itu adalah IAIN, alternatif. ada macam-macam, Hidup itu adalah alternatif. Kita selalu mencari mana fasilitas yang paling mudah. gitu. Di zaman kami dulu itu memang UIN Jakarta memiliki standar tersendiri bahwa siapapun calon mahasiswa yang masuk apapun ke sekolahnya dari manapun asalnya harus mengikuti tes secara formal. Tetapi UIN Jakarta itu memberikan kesempatan kepada alumni-alumni MAPK. Jadi waktu itu mulai dari angkatan pertama sampai kemudian mungkin angkatan keempat atau kelima itu masih diberi kesempatan untuk itu. Free test ya. Dan waktu itu saya berhenti dulu setahun, tidak begitu lulus aliyah saya tidak langsung mendaftar. Teman-teman saya pada kuliah, saya kemudian daftar pada tahun kedua. Masih punya kesempatan untuk memilih secara bebas. Tahun berapa itu Pak Aris? Tahun 1993. 93. Nah sebenarnya
saya sendiri kenapa berhenti 1 tahun, karena salah satu guru saya namanya Pak Saiful tadi itu, Selamat Saiful tadi itu menginspirasi saya ketika beliau punya mata pelajaran ada diskusi MHN Najib waktu itu bedah buku Selilit Sang Kiai. Oh, Selilit Sang Kiai. Nah, di mata pelajaran beliau kemudian mengatakan, udah kamu sekarang ikut sana aja di gelanggang mahasiswa UGM. Ya, kami mendengarkan, duduk paling depan, bagaimana kami terpukau dengan statement-statement MHN Najib. Adalah waktu itu pembahasnya adalah Pak Damar Jati Supajar yang memang konteksnya antara apa ya istilahnya sufiyah yang torikoh dan feminisme itu kemudian saling berkaitan gitu. Ya itu. Dan dia kalau Pak Damar Jati mah bukan feminisme, apa istilahnya? Bukan, dalam bahasa Jawa itu torikoh itu bahasa Jawa itu alat kelamin perempuan. Oh, gitu. Jamaknya kan itu. Dan beliau selalu menggunakan istilah-istilah yang gitu ya. Itu yang kemudian sempat membuat inspirasi. Saya waktu itu usia 38 tahun. Kalau tidak salah usia 38 tahun. Dan selain itu ketika saya asrama dulu, di asrama itu juga ada langganan Jawa Pos. Tulisan-tulisan MH itu menginspirasi betul untuk saya. Terus apa yang membuat itu saya kemudian menyebabkan tidak kuliah gitu. Tidak kuliah, saya pikir MH aja nggak kuliah, cerdas banget. Gitu ya. Ternyata saya bukan MH. Dan MH memiliki pengalaman yang menurut saya luar biasa dalam arti. Saya tetap saja karena saya kemudian sendiri dan tidak membuat dia itu mengambil langkah-langkah yang ekstrim dalam ikut seperti MH. Akhirnya saya kemudian ya sudah tidak kuliah. Dan ketika saya ke Jakarta kemudian bergabung dengan paman saya di Jakarta. Tapi Pak Aris nggak sampai kesambet kayak MH kemarin? Enggak sempat. Oke, akhirnya di Jakarta ya? Akhirnya di Jakarta. Itu pun juga karena sebenarnya selama di Jakarta saya sebenarnya niatnya mau nyari duit. Berharap nyari duit di Jakarta, kalau sudah punya uang kemudian saya akan kuliah di Jogja. Ternyata begitu ketemu, ternyata kuliah di Jogja di Jakarta sambil kerja kok bisa. Ya kemudian juga ternyata kuliah juga asik gitu ya. Ya sudah, begitu tahun kira-kira bulan-bulan Mei, Juni tahun 1993, teman saya yang dulu komisioneris KPU, Pramono Ubed Tantowi, itu ngajak saya. Ya. Riz, woi ini woi mlebu rene woi. Terus diajak bergabung ke asrama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Neng kene gratis ya. Kemudian saya bergabung. Kalau Mas Pram itu di Syariah juga kah? Syariah juga, satu jurusan dengan saya. Oh, pantes. Jadi saya waktu itu ngikuti apa yang telah karena memang waktu di asrama MAPK, beliau itu sempat satu kamar juga dengan saya waktu kami tinggal di dekat Keraton Yogyakarta. Gitu. Jadi ya kami punya hubungan akrab. Begitu pindah ke IMM, satu asrama IMM, pindah ke sekretariat IMM, pindah satu asrama. Begitu kita lulus dari IMM, gabung lagi kita satu kamar lagi. Jadi itu. Kalau waktu S1 itu nulis tentang apa Pak Aris untuk skripsinya? Untuk tesis skripsi saya mengambil langkah yang berbeda ya. Saya dari awal itu penasaran saja. Kalau misalnya secara normatif di beberapa ayat Al-Qur'an itu menyebut bahwa babi itu sudah haram ya. Tentang babi itu haram. Baik dari sisi apapun ya. Dari sisi apapun. Bahkan kalau kita juga merujuk pada buku atau kitab yang ditulis oleh siapa? Oleh Ibnu Rushd. Jadi Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ketika beliau membahas poin terkait dengan masalah masalah babi, beliau menyebabkan mengutip satu hadis yang menjelaskan bahwa minyak babi untuk pelumasan geladak kapal pun tidak boleh. Itu Ibnu Rushd. Tetapi setelah Ibnu Rushd kan ada ulama Ibnu Taimiyah kan. Saya juga melacak beberapa buku Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ternyata memang beliau memberikan fatwa bahwa menggunakan instrumen-instrumen atau bagian-bagian dari babi itu sebagai terutama kulit itu boleh digunakan untuk sholat sepanjang kulit itu sudah disamak, dikeringkan dan sebagainya. Artinya pemanfaatan babi itu asal tidak untuk konsumsi makanan itu dimungkinkan gitu. Boleh. Dan kemudian saya ketika itu juga membaca sejumlah ensiklopedi, itu perkenalan awal saya berbicara tentang ensiklopedi tentang masalah babi, saya kumpulkan macam-macam. Ternyata memang di dunia yang di luar konteks Islam itu
babi itu banyak digunakan, manfaatnya luar biasa. Nah, cara mengambil sudut pandang yang beda kayak gitu tuh. Saya waktu itu menggunakan masalah mursalah Pak ya. Dari mana itu punya kemampuan ini mainstreamnya babi itu haram, apapun ininya ya, peruntukannya gitu. Meskipun jelasnya adalah itu tapi bisa mendapatkan angle kayak gitu tuh gimana tuh Pak? Saya waktu itu sebelum mengambil tes poskripsi itu sering komunikasi dengan asistennya almarhum Kiai Haji Ibrahim Husain. Pak Hasanuddin. Oh, Pak Hasanuddin kecil. AF. Hasanuddin kecil. Hasanuddin kecil. Beliau waktu itu ngajar saya usul fikih, kalau beda lagi. Kan Kiai Ibrahim Husainnya kan mantan mantan ketua MUI. Iya. Kemudian ini asistennya. Iya. Asistennya orangnya kecil, tapi saya lama nggak punya kontak dengan beliau. Beliau pernah cerita dan pernah memberikan buku Percikan Filsafat Hukum Islamnya Ibrahim Husain. Saya pernah punya tapi hilang buku itu. Nah, dalam komunikasi yang rileks dengan Pak Hasanuddin ini, beliau mengatakan Prof Ibrahim Husain itu kalau ditanya tentang persoalan tentang masalah hukum, oke, makasih, tentang masalah hukum, beliau cuma mengatakan mau yang halal atau yang haram. Ternyata itu yang kemudian menjadi, dan beliau sempat mengatakan, Pak Hasanuddin itu mengatakan begini, Kiai Ibrahim Husain itu ketika suatu hari ketika beliau diundang dalam diskusi tentang terkait dengan bagaimana proses penyambungan tulang dan lain sebagainya, ternyata dalam penjelasan beberapa kalangan medis itu menjelaskan tulang babi merupakan tulang yang paling mudah beradaptasi dengan tulang manusia. Oke. Dari situ kemudian Islam yang meninjaunya dari sudut pandang filsafat hukum Islamnya tadi. Beliau waktu itu sempat menjelaskan seperti itu ke saya, tapi Pak Hasanuddin karena waktu itu Prof Ibrahim Husain kalau dia sudah meninggal ya tahun 90, saya kan 90 ya mungkin jam 98 ya. Iya, satu yang juga sahabat kontroversial kan SDSB misalnya. Iya. Beliau selalu mengatakan ketika ditanya mau dalil yang haram atau dalil yang halal itu yang kemudian ya sempat terinspirasi oleh saya, dan kemudian monggo Pak Dir ini lagi wawancara ini. Dan kemudian ketika saya ditanya begitu, ya udah saya kemudian kalau gitu babi saja. Babi kan memang sesuatu yang menurut saya unik ya. Meskipun saya sebenarnya juga tidak begitu suka dengan baunya, tetapi bahkan saya punya imajinasi, lagi-lagi berimajinasi, beberapa minyak itu nanti akan digantikan, bensin bisa digantikan dengan menggunakan lemak babi. Nanti bisa kita perdalam lagi tentang itu waktu itu ya, waktu itu. Tentang babi. Boleh ya dipakai ya babi minyak. Ya nanti dulu. Nah, sekarang yang ke S2. Ke S2 kan dari syariah ke pemikiran. Jadi sejak dari awal Islam. memang saya biasa berpikir yang itu di Jogja apa di Jakarta? Di Jakarta, out of the box ya, kan ada ini dua saya. S2-nya di Jakarta, S2 Jakarta juga. Ya. Saya kan out of the box ya saya. Out of the box. Iya. Dan terlalu luar gitu dia. Long distance out of the box. Jadi ketika saya sudah berbiasa berbeda, bahkan dalam hal bercanda pun teman-teman di IMM itu selalu menunggu komentar saya yang terakhir itu pasti apa, baru mereka tertawa gitu. Belokannya di mana nih, bengkokannya. Nah, ketika saya menulis skripsi terkait dengan pemanfaatan daging babi dalam hukum Islam, ketika ujian itu saya sempat dibentak sama penguji saya. Pasti kamu dibiayai oleh perusahaan tertentu. Karena saya menyatakan statement di dalam pertemuan saya itu adalah boleh memanfaatkan daging babi di luar konsumsi manusia. Kalau konsumsi saya sudah tidak bisa lagi karena memang untuk makan nggak boleh, sudah kot'i. Tetapi dalam konteks ini kamu sekali dibiayai, ya saya kan tidak. Sejak itu kemudian saya berpikir kalau kemudian berbeda paham dalam konteks ini kemudian selalu dikait-kaitkan dengan ada kepentingan kelompok lain yang mendana, saya mendingan nggak usah ngambil syariah lagi. Saya kemudian larilah kemudian ngambil ke filsafat pemikiran Islam itu. Ya, itu. Nulis tentang apa, Pak? Waktu tesisnya saya memikir tentang Siti Jenar. Lagi-lagi saya mau harus ngambil beda pikiran saya gitu. Ekstrim yang lain itu, dari ekstrim syariah. Ekstrim syariah kemudian ekstrim heterodoks gitu. Tasawuf kan gitu. Ini yang heterodoks. Heterodoks tasawuf. Gitu. Kenapa pilihannya Syekh Siti Jenar enggak ke Al-Jili ke saya pertama kali waktu itu prihatin ya, banyak pemikir-pemikir dari barat itu meneliti tentang masalah budaya Jawa ya.
budaya Jawa seperti misalnya Clifford Geertz juga meneliti tentang masyarakat Jawa yang di sana. Kemudian ada juga Mark Woodward juga meneliti Jawa. Iya. Kemudian juga ada Penelitian juga antropologi ya, lah ya. ya. Kemudian di Antropologi Yogyakarta gitu itu kan ya. beberapa tokoh kan meneliti tentang Jawa ya. Saya mikir kalau kemudian termasuk ya beberapa penulis yang lain kan banyak naskah-naskah Jawa, misalnya John Hall yang dari Ahajon yang dari Australia itu juga meneliti tentang martabat tujuh juga Jawa. Kemudian ada juga Nancy Florida yang dia begitu menekuni naskah-naskah Jawa yang dari itu juga Jawa. Saya mikir kenapa di kalangan orang Muslim tidak ada yang mengarahkan ke situ. Satu, saya sebagai suku Jawa yang memang harus tahu tentang Jawa. Jangan sampai kita belajar Jawa kemudian justru belajar dari orang lain. Kemudian yang kedua, saya cemburu ya. Kenapa pemikir-pemikir tentang Jawa justru dari orang-orang Barat. Orang-orang Barat. Nah kemudian yang kedua, yaitu tadi saya selalu harus ngambil beda. Selama ini misalnya Pak Munir Mulkan kan menulis tentang Siti Jenar juga. Tetapi beliau hanya membahasakan kembali tulisan yang pernah diteliti oleh Dalhar. Yang itu memang lebih berdekatnya pada sosiologi, teologi. Kalau penekanan Pak Aris sendiri di aspek apanya? Saya Waktu lebih aspek bagaimana S2-nya. corak pemikiran tasawuf Siti Jenar. Yang Corak tasawuf, yang corak tasawuf yang ditulis dalam sebuah naskah atau sebuah buku babat gitu, yang ditulis oleh salah satu tokoh di Jawa yang membahas tentang Jawa. Saya hanya ingin melihat saja coraknya seperti apa sih. Gitu. Terus temuannya apa? Ya dia memang lebih dekat ke heterodoks. Yang sebenarnya itu hampir sama seperti yang disampaikan oleh siapa? Maksudnya heterodoks itu yang mirip-mirip Sunan Al-Halaj. Dianggap bukan bagian dari Islam yang benar. Iya betul. Betul. Heterodok, dan itu itu sebenarnya istilah itu digunakan oleh Pak Alwi Shihab ketika beliau menulis tentang Islam yang dulu sempat ditulis, Islam kemudian spiritualitas Islam juga itu sempat ditulis oleh beliau. Jadi saya hanya menggunakan itu aja. Nah kemudian di dalam buku yang saya tulis itu memang ada beberapa poin bagaimana memahami memahami Siti Jenar. Pertama, selama ini juga Siti Jenar seringkali dipahami oleh kalangan masyarakat awam dengan menggunakan ilmu otak-atik matuk. Untuk apa itu? Ya misalnya dikait-kaitkan misalnya Syekh Lemah Abang. Itu Siti Jenar, nama lain. Ya? Dua sebenarnya orang meskipun yang sama tetapi itu hanya untuk memperkaya penjelasan yang tidak punya makna. Memperjelas penjelasan tetapi tidak punya makna yang signifikan. Padahal ada poin penting yang tadi saya sebut Ahajon tadi. Ahajon itu kan meneliti tentang martabat 7, dan martabat 7 ini pernah dipopulerkan oleh Fadlullah Al-Burhanpuri. Al-Burhanpuri yang juga menjelaskan tentang martabat itu Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi. Nah itu tapi kemudian dimasukkan ke Jawa, dan di dalam alur berpikir Siti Jenar juga mirip-mirip seperti itu. Dan itu memang neoplatonisme sebenarnya lebih dekat. Siti Jenar itu mendapatkan pemikiran dan corak tasawuf yang semacam itu dari mana sih? Nah kita Gurunya tidak apa? Gini. Kalau kita mau mengatakan dia apakah itu pemikiran Siti Jenar atau pemikiran orang lain yang mengaku-ngaku miripnya Siti Jenar, itu memang agak beda-beda tipis. Karena Siti Jenar sendiri, dia sendiri apakah ada atau tidak ada, sampai sekarang kita tidak bisa memberikan bukti. Tetapi secara kultural, sejumlah tempat mulai di Tuban Jawa Timur, di Cirebon, kemudian di Demak, ada beberapa tempat yang diyakini dulu pernah menjadi persinggahan Siti Jenar. Nah, itu juga disebutkan di dalam naskah Siti Jenar itu sendiri. Nah, kemudian, buku yang saya tulis ini atau buku yang saya teliti itu karya Harjo Wijoyo. Jadi memang di dalam Siti Jenar itu paling tidak ada yang 3 kitab yang saya jadikan rujukan. Satu, Harjo Wijoyo itu rujukan utama, Sosro Wijoyo, Panjinotroto itu rujukan kedua, kemudian kedua Mangun Wijoyo itu rujukan ketiga. Kalau Siti Jenar itu yang mendokumentasikan pemikiran pertama kalinya siapa sih? Nah itu sebenarnya mereka yang menulis itu diambil dari Babat Pajang atau Babat Demak. Dari Babat. Jadi meringkas kembali dan lebih banyak menjadi bagian refleksi perenungan-perenungan. Nah pertanyaan saya kemudian adalah apakah pure pikiran Siti Jenar atau sebenarnya pikiran orang yang memahami tasawuf Siti Jenar dengan mengkait-kaitkan gitu ya. Ajaran-ajaran yang berkembang pada masa itu. Karena kayak Siti Jenar itu kan kayak Sokrates yang nggak nulis gitu. Ditulisnya oleh Platonya. Iya, Plato Jawa-Jawa. Gitu. Mungkin jadi dia adalah Siti Jenar itu sendiri disebut sebagai Al-Halaj Jawa. Atau mungkin bahasa yang mungkin sekarang muncul dari Pak Siva tadi,
dia bisa disebut sebagai Platonya orang Jawa. Karena dia atau menjelaskan Socrates, bagaimana ya, tentang Socrates hakikat Jawa. manusia, tentang hakikat alam, tentang hakikat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kan kita mendapatkan informasi itu dari babat-babat tadi. Ya, itu dari babat-babat yang kemudian sumber-sumber babat itu oleh beberapa pemikir yang 3 nama tadi itu kemudian diringkas menjadi sebuah tembang yang itu disandarkan seakan-akan ajarannya Siti Jenar. Ini mirip-mirip seperti buku yang ditulis oleh Ibnu Arabi, misalnya Al-Fiqhu 'indal Ibnu Arabi gitu. Ibnu Arabi nggak pernah nulis Nggak pernah fikih, nulis, tetapi beberapa kalangan kemudian seakan-akan dilekatkan dengan Ibnu Arabi. gitu. Dan dugaan saya begitu sih. S1 yang kedua, S2 Ada. yang kedua Tentang ke tasawuf Jogja? Yahudi, tasawuf Yahudi ya, tentang tasawuf Yahudi. Oh, Lagi-lagi itu ekstrim di- lagi. di UGM, ya? CRCS UGM. Ya. CRCS UGM. Tetapi lagi-lagi ya. Apa tasawuf dan tradisi Yahudi itu? Ya, saya mengambil tokoh namanya Ishaq Luria yang hidup pada tahun 1600-an ya. Dia waktu itu memang orang tuanya mengalami eksodus setelah Spanyol habis ya. Oh, Kemudian, Exodus ya. dari Spain. Dari Spain kemudian ke Karena Sif. ada Reconquista. Ya, itu, Reconquista. ya. Kemudian dia bersama orang tuanya pindah ke Sif. Yang kemudian dia tinggal di situ dan dia kemudian Ishaq Luria ini kemudian membangun namanya Kabalah Ishaq Luria. Oh, Kabalah. Kabalah Luriani Kabalah kalau dalam istilah Apa? Luriani. Luriani Kabalah. Luriani Kabalah. Oke. Dia namanya Ishaq Luria atau Ha'ari atau the lion kalau dalam bahasa Ha'ari itu bahasa Ibrani, the lion itu bahasa Inggrisnya. Apa yang unik dari Luriani Kabalah itu? Sebenarnya saya hanya mengulang cara berpikir yang sebelumnya aja. Lagi-lagi di dalam Kabalah itu ada namanya Sefer al-Hakalim. Sefer al-Hakalim mirip-mirip dengan martabat 7 juga gitu loh. Hanya dia menggunakan istilah-istilah Ibrani dan Inggris gitu ya. Oh, tadi nyambung juga ya. Tadi kan ada guru yang mengajarkan bahasa Ibrani juga di SMA tadi itu. Sekarang ketemu dengan naskah itu. Tetapi sebenarnya saya tidak penuh belajar bahasa Ibrani ya. Ibraninya Saya ya. pernah belajar online tapi nggak paham-paham juga. Oke. Oh, sempat mampir di UGM mendalami tasawuf Yahudi. itu. Terus S3-nya? S3-nya saya ngambil Siti Jenar lagi. Oh, balik lagi. Balik lagi. Cinta Karena lama tumbuh saya kembali. sebenarnya, iya betul, CBLK lah ya. Saya sebenarnya bukan apa-apa. Bagi saya apa yang selama ini saya kaji itu saya merasa belum puas. Kalau di S2 di UIN Jakarta, itu saya fokusnya pada bagaimana corak pemikirannya. Tapi kalau di S3, saya bagaimana mengapa sih Siti Jenar mengungkapkan mengapa isu ingsun itu menjadi poin yang kemudian diperdebatkan di banyak kalangan. Jadi kalau di S2 tadi itu corak tasawufnya secara umum, Ya, terus kemudian di S3-nya ini lebih menukik pada konsep ingsun. ingsun. Ya, karena ingsun itu ini saya. menjadi ingsun itu saya atau dalam bahasa mungkin aku ya. Karena Aku, ya. saya itu dari kata saya bermakna servant. Servant. Oke. Ya, servant. Kemudian juga ambo, hamba. Kemudian abdi, tetapi ingsun is not saya. Oh, ingsun itu lebih ke Ya, ingsun is aku. apa Terjemahan independent yang I. Oke. Saya nggak tahu istilah yang Nggak relasional hierarkis antara Bukan. hamba sahaya dengan bukan. master gitu Iya, enggak iya. ya? Ingsun itu Ya, independent me, I ya. saya Iya, gitu. iya independent Oh, I. oke. Karena Jawa itu kan memang hierarki ya. Masyarakatnya ya berkelas-kelas gitu loh. Oh, Dan oke, ingsun oke. itu independent I gitu. Oh. Nah, kemudian ingsun itu menjadi salah satu bagian dari pernyataan Siti Jenar. Dia mengatakan di kitab yaitu yang ditulis Harjo Wijoyo, "Iyo ingsun iku Allah." Hiyo ingsun iku Allah. Sungguh aku ini Tuhan. Ini hampir sama dengan I'm the truth-nya Al-Halaj atau dalam bahasa Arabnya Al-Haqnya Al-Halaj gitu. Ya sebenarnya nyambung-nyambung saja kan sebenarnya teori disertasi itu kan yang penting kan ada sambungan historis maupun normatifnya lah. Oke. Itu Jadi teori tentang ingsun, hiya ingsun Allah itu Iku Allah. sangat sentral di sentral. pemikirannya. Bahkan tulisan ini sebelum saya ujian menjadi desati ini pernah dimuat di Afkaruna sampai sekarang bisa dilacak itu. Oh, Ingsun misteri saya Siti Jenar, ajaran saya Siti Jenar. itu jurnal yang sekarang saya jadi editornya di Garuda, itu Sinta 2. itu diterbitkan tahun 2000 berapa ya lupa saya itu waktu itu saya kontak dengan Profesor Hilman Latif. Oh, Pak Waktu Hilman itu belum waktu itu. profesor. Oke. Itu. Nah, misteri kenapa ingsun itu menjadi misteri? Jadi memang ternyata memang begini, Pak Siva dan mungkin para pendengar yang lain. Ingsun itu ternyata dalam konteks kebahasaan dia merupakan satu ungkapan yang hanya diucapkan oleh para ningrat atau para penguasa.
ketika dia mengucapkan kepada para bawahannya, ketika dia mengucapkan atau guru kepada murid, orang tua kepada anaknya. Jadi mereka lebih memiliki hierarki lebih tinggi dibandingkan mukhotabnya ya. Iya, kalau saya kan hamba sahaya, Iya, saya. iya. Ingsun. Iya. Itu lebih Nah, tetapi itu satu. Yang kedua, dalam pelacangan saya di bukunya Wirid Hidayat Jati yang juga diteliti oleh Pak Simo, itu ada ungkapan hadis yang juga mengatakan bahwa sebelum ada apa-apa di dunia ini sing ono amung ingsun. Itu ditulis dalam bahasa Jawa itu. Dalam Wirid Hidayat Jati yang ditulis oleh yang diteliti oleh Iya kan itu kalau Pak hadis Simo. yang sering dipakai oleh para sufi itu kan anakan zun makhfiyun. Itu dua. Fakhalaqtul khalqa. Iya betul Nah, itu kan itu. gitu. Iya betul. Nah, Di situ itu yang saya kemudian adalah- saya membuat penasaran. Maka siapapun orang yang ketika dia mengucapkan ingsun itu ya dia tergantung harus berhati-hati. Harus berhati-hati karena memang bahasa Brebes ngapak begitu kan ingsun. ingsun atau gula. Gula. Nyong. Iya. Nah, ketika saya melacak varian first personal pronoun dalam bahasa Jawa itu ternyata banyak sekali. Iya. Dan ingsun adalah the highest first personal pronoun. Ya, apa saja? The highest. Ingsun. Ingsun, nguhulun, kawulo, abdi. Nguhulun itu bahasa mana? Bahasa Jawa mana? Tapi bahasa agak Jawa lama, Jawa lama ya. Jawa lama. Ingsun apa tadi Abdi, itu? kawulo, Abdi, kami, kawulo, pate. kami, pate. Pate juga, Pate itu bahasa. pate itu bahasa Jawa juga ada. Pate itu artinya anjing. Ketika orang menyebutkan pate itu menganjingkan diri di hadapan orangnya. Oh gitu. Iya. Ada sekali. Ya makanya itu saya kan Pate. meneliti yang Kalau kecil-kecil. aku itu bahasa apa? Nah saya masih penasaran sampai hari ini karena itu juga sekarang lagi saya lakukan penelitian Iya, kan? di penelitian berikutnya. Kapan itu jadi bahasa Jawa? itu? Bisa jadi itu dari bahasa Arab. Walam aku bagian di dalam surat Al-Qur'an ketika Maryam dituduh sebagai seorang pelacur dan aku bukan seorang pelacur, walam aku bagian. Walam aku dan saya tidak menjadi kan Pelacur Lam- itu dari kata akun kan, akana yakun itu ya. Kana yakunu, akunu gitu kan. karena ada jazm ini. Iya, dalam walam aku bagian. Bisa jadi dari itu. Nah, tapi ya itu oke. otak-atik lagi. Otak-atik. Matuk gitu ya. Tapi kan cocok juga. Tapi bisa jadi dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Ik. Oh. Tetapi ketika saya membaca beberapa istilah bahasa di Filipina, Tagalog itu juga menggunakan akoh atau apa gitu. Madura juga menggunakan akoh. Makanya mungkin engkok ya. Sengkok. Itu juga ada engkok ya. Itu juga menggunakan pendekatan dengan itu gitu loh. Nah, kemudian Engkok kawula. dan Siti Jenar tidak menggunakan aku tapi ingsun gitu. Oke. Nah, itu dalam konteks sosial ya niat ingsun. Itu kan Ya, kalau berarti di bahasa Jawa Iya. pegon, Jawa memaknai itu masih dipakai itu nama ingsun. ya ingsun tapi untuk Allah. Nah, kenapa niat ingsun kita dalam bahasa Jawa niat ingsun poso? Nawa itu Itu nawa karena ingsun. memang relasi perasaan spiritual tertinggi. Ini ya saking Aku Allah dekatnya dengan aku Tuhan Allah gitu loh. Manunggaling kawula Gusti. Itu diantaranya gitu. Iya, ini tadi yang kita bincangkan tentang Syekh Siti Jenar Betul. tadi. Terus Iya, itu, terus yang kedua, jadi memang ketika saya selacak itu ternyata aku itu menjadi satu nama Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan menyebut aku. Iya, Ana la rabbukumul ilaha- a'la itu juga itu. la ilaha Innani illa anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu juga Allah ada yang menyatakan teman seorang kawan yang memang juga menekuni dunia sufi, dia mengatakan aku itu nama Tuhan, ana itu nama Tuhan. Jadi bukan ana itu untuk nyebut Tuhan itu dia. Aku itu adalah nama Asma, Tuhan. bagian dari asma. Asma Tuhan. Tetapi ya itu diskusi lain waktu lagi gitu. Oke. Nah, kemudian ketika menyebut aku dalam konteks ini itu ternyata memang kenapa Siti Jenar mengatakan aku dalam konteks itu? Dia merasai angrausi katunggalan. Oh, angrosi ketinggalan merasa Kebersatuan dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti kalau istilah yang tadi digunakan, atau wahdatus syuhud. Dalam proses wahdatus syuhud ini dia mengatakan itu wahdatul wujud, wahdatul wujud, sudah, iya. bukan syuhud, bukan Iya. hanya Ain dia. Tapi memang ya wahdatul wujud. Dia sudah merasai angrausi katunggalan. Tetapi kenapa dia kemudian dalam konteks Jawa kemudian dalam gini Pak Aris, kalau dalam konteks studi tentang tasawuf atau Syekh Jenar atau tasawuf wujudi tadi itu, apa yang
kira-kira Pak Aris tawarkan sebagai sebuah, oh ini yang beda dari Syekh Jenar dibanding dengan kajian tentang entah Halaj kah, tentang Ibnu Arabi kah, tentang yang lain-lain gitu. Dalam konteks ini kita harus biasa. Kawula itu punya kecenderungan sembunyi-sembunyi. Kawula itu punya kecenderungan sembunyi-sembunyi. Tapi engsun itu iki lho aku, gitu loh. Oke. Hari ini kan kaget ya. Iya. Iki lho aku gitu. Jadi artinya apa? Engsun itu ya orang yang memang sebenarnya bertanggung jawab apa yang dilakukan, apa yang dilakukan gitu loh. Cuman memang prosesnya tidak gampang gitu untuk menyatakan itu. Oke Pak Aris. Kalau sekarang meneliti tentang apa? Saya masih setelah juga disertasi apa? Saya Yang ya ditekuni apa? fokusnya saya nanti sekarang ini saya lagi meneliti Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Karena beberapa pernyataan di dalam Al-Qur'an itu yang juga menjadi bagian penelitian saya untuk tahun 2002-2003 ini, 2022-2023 ini, saya meneliti bagaimana apa ya? Saya meneliti tentang Al-Halaj, pernyataan Al-Halaj dalam kitab At-Tawasim itu sendiri. Tetapi dalam konteks sejarah, kenapa pernyataan itu menjadi dilarang? Apa kemudian yang apa yang kemudian sejarah sosial politiknya itu kemudian apa sih? Apakah hanya karena pernyataan itu saja? Karena saya sempat membaca sebuah dokumen atau artikel itu Al-Halaj disingkirkan oleh penguasa karena memang dia bergabung dengan partai politik Koromito, kelompok Koromito. Karamita. Al-Karomite. Iya. Nah itu si lebih dekat ke Syiah ya. Syiah Ismaili di wilayah Bahrain dan macam-macam. Dia lebih dekat ke situ sehingga bukan persoalan statementnya itu. Jadi itu yang kemudian saya mau lihat lebih jauh. Kenapa sih secara sosial historisnya itu kenapa sih sampai kemudian muncul? Dan ini tapi masih punya benang merah dengan tadi itu. Iya. Yang lokal Syekh Siti Jenar dihubungkan dengan Al-Halaj. Betul. Apa tadi itu? Yang kitabnya apa yang akan di Tawasim gitu ya. Kitab Tawasim. Oke deh. Tawasin. Tawasin. Oke deh. Nanti kita bincangkan kalau sudah selesai penelitiannya. Iya. Ini jemputan sudah akan sampai sebentar lagi kayaknya. Oke, Pak Aris. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya mohon maaf untuk bagi teman-teman yang terjun ke dunia seperti itu ya dibikin hiburan saja, jangan dianggap serius. Oh gitu. Karena keseriusan itu membuat kita akan mudah menjustifikasi kelompok lain sebagai kelompok yang bid'ah. Tetapi kalau menolak ini sebagai sebuah yang kemudian menolak ini juga nggak bisa juga. Kenyataan memang eksistensinya ada. Menolak yang pemikiran heterodoks tadi. Tetapi kalau kemudian kita mengenyahkan sama dia tidak, anggap saja sebagai sebuah khasanah keilmuan Islam, terutama bagaimana kita bersikap dan bertingkah sesuai dengan ya bagaimana perkembangan yang ada gitu aja. Tapi emang itu juga punya pengaruh ke Pak Aris sebagai saya juga harus menjadi heterodoks gitu enggak ya? Oh enggak, kalau saya setuju dengan Ibnu Arabi. Setinggi apapun seorang sufi ketika dia mampu melihat Tuhan atau apapun, kalau dia tidak sholat nggak bisa. Saya harus sholat. Oke, makasih Pak Aris. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.